Shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini, luar biasa di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, kami menyajikan program kami Miracle, menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan bagi Bapak dan Ibu. Dan tamu spesial saya malam ini, seorang dokter spesialis dari Jakarta, Dr. Latre, spesialis mikrobiologi klinik. Dr. Latre Buntaran. Shalom, selamat malam dokter. Shalom, shalom. Luar biasa. Shalom, Pak. Ini kesempatan luar biasa Pak Dokter memberikan waktu bagi kami untuk berbincang-bincang dengan Pak Dokter. Wow, apa kabar Pak Dokter? Baik, sehat, dahsyat, luar biasa. Ya, saya mulai dulu ini sebelum kita bercerita kebaikan Tuhan, Pak Dokter. Saya membaca Bapak dokter spesialis mikrobiologi. Ini bicara mikroorganisme ini. Ya, betul. Yang tak terlihat oleh mata. Betul. Bakteri, itu yang Tuhan sediakan. Bakteri, virus, dan lain sebagainya. Ada virus yang sudah menyusahkan dunia ini. Ya, ya. Dan menyusahkan Indonesia sekitar 2 tahun ini juga. Apa ceritanya virus COVID ini, dokter? Bagaimana ceritanya sekarang yang pernah membuat getar-getir bangsa ini? Iya, 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 iya. Jadi, terima kasih Pak Gembala, Pak Marlon. Jadi, saya bercerita dulu ya. Ya, Bapak. Jadi, pada waktu epidemi itu terjadi di Wuhan, ya, itu 1 hari sebelum saya berangkat take off dari Cina, saya masih berada di Wuhan, Pak, masih berada di Cina. Wow. On the way ke kereta ke Shanghai, ya. Kemudian saya di kereta mendengar ada pandemi di Wuhan, ada epidemi saat itu di Wuhan. Ya. Wabah itu dimulai dari dia mengenai seperti kayak babi begitu. Ada suatu virus yang baru ditemukan. Oke. Ya, jadi kemudian saya terkaget-kaget. Waduh, pada saat itu saya sama istri saya sudah meluncur menuju Shanghai. Jadi sudah Tuhan luputkan saya dari epidemi di Wuhan itu, ya, di Cina. Itu pertama kali serangan itu. Wow. Dan kalau itu saya masih ada di situ, sampai kapan saya nggak tahu, saya masih diisolasi di sana. Ya. Walaupun saat ini di Wuhan sudah ini, tetapi seperti kita ketahui bersama, sejak dari situ, virus COVID ini, SARS-CoV ini coronavirus yang mempunyai urutan jenis strain yang banyak, Pak. Jadi dia bukan, kalau yang sekarang ini adalah dari Omicron, ya. Sebelumnya itu ada Delta. Betul. Itu yang luar biasa terjadi mengenai seluruh dunia dan kematiannya luar biasa. Betul. Bukan hanya masyarakat umum, orang tua, dewasa muda, anak-anak, bayi dia hajar semua. Wow. Ya, bahkan begitu banyak pendeta juga yang terkena. Betul. Ya, cara penularannya sangat-sangat luar biasa transmisinya. Kenapa demikian? Karena memang virus COVID ini dia mudah sekali bermutasi. Oke. Ya, dia mudah sekali bermutasi. Jadi kita mengenal ada jenis ini, ada yang alpha, ada yang delta, ada yang delta, dan ada yang sekarang yang Omicron. Masih mungkin muncul lagi strain-strain yang lain. Seperti kita ketahui sudah masuk di Indonesia dan mungkin belum digembar-gemborkan, ada strain baru lagi yang sekarang sudah sampai di Indonesia yang berasal dari India. Yang kita kenal dengan nama BA275 Centaurus. Itu ketemukan pertama kali di India. Dan Bapak tahu di Jakarta, terutama di rumah sakit tempat saya bekerja, itu penuh dengan warga di Sunter itu dengan orang-orang India. Wow. Ya, isinya. Jadi
Nah, sampai detik ini tadi saya merekap barusan, karena saya kan kerja 7 kali 24 jam. Jadi 7 kali 24 jam, dimanapun saya berada, saya tidak boleh mematikan handphone saya harus terhubung, karena itu terhubung secara konektif laporan itu ke Kemkes. Ya. Sebagai Ketua Satgas COVID. Jadi memang sangat mengerikan, Pak, karena transmisi dia mudah sekali mengalami mutasi. Dulu Presiden kita Pak Jokowi waktu pertama kali ini terjadi yang virus beta itu, dia nyatakan begini, saya ingat benar itu, kita hidup harus harmonis, Betul. ya, dengan virus ini. Dengan virus. Itu istilah hidup harmonis. Ya. Itu saya pakai ketika saya mengajar, ketika saya berbicara di event-event nasional internasional sebagai pembicara mikrobiologi. Jadi hidup harmonis artinya barang itu, makhluk ciptaan Tuhan itu memang ada. Tetap ada. Dia tetap ada. Dia ada di tenggorokan kita, dia ada di udara bebas, dia ada di lingkungan kita, dia ada di benda-benda mati, dia bisa hidup di situ. Wow. Jadi kalau nanti satu waktu dari pandemi ini kita masuk ke era yang namanya endemis, ya, artinya kita sudah bisa toleran dengan hidup harmonis dengan barang. Seperti kita ketahui, Pak Marlon, bahwa kita pernah dilanda oleh virus influenza H4N1 yang juga ganas, yang dimulai dari Hong Kong waktu itu. Ya, flu Hong Kong. Ya. Nah, ternyata itu adalah hal yang biasa dan sudah ketemu di Indonesia. Pada waktu Menteri Kesehatan kita yang lampau, Siti Fadila, dia datang ke Tanah Karo, dilemparin dia sama batu, karena mereka udah hidup di situ dan mereka piara ayam, piara burung, nggak ada yang mati itu penduduk di sana. Jadi mereka kaget pakai pakaian astronot semua dan mesti dibakar kan itu. Nah, itu begitu. Jadi nanti ini era pasti berakhir. Tapi satu yang pasti, Pak Marlon, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, itu atas seizin dia. Baik, Pak Dokter, dari tadi yang sudah kita paham, alfa, beta, delta, ini bahaya sekali, omikron, gamma, nanti theta, ada itu. Dan itu akan ada terus nama-namanya. Ada, memang itu barang ada. Kalau mau tahu nih dari seorang ahli mikrobiologi, pasti Bapak sangat mengerti sebenarnya ancaman dan bahayanya. Benarkah kata orang, sudahlah omikron nggak terlalu berbahaya, omikron aja sudah nggak terlalu berbahaya. Yang baru pecahannya juga sudah tidak terlalu berbahaya. Apakah ini merupakan jawaban dari harmoni dengan semesta, dengan alam, dengan virus ini? Apakah itu jawabannya? Iya. Wow. Karena apa? Tuhan baik, ya. Tuhan kasih tahu apa yang mesti kita buat. Wow. Yaitu seperti kita tahu, kita baru bisa terpapar sama infeksi virus COVID ini. Ada rumusnya, Pak Marlon. Ya. Yaitu virulensi atau ganasnya virus ini, yang sudah pasti ganas ya. Ya. Ganas COVID ini. Dikali dengan viral load, artinya virus yang ada di badan si pasien, di badan, dibagi dengan status imun. Oke. Jadi kalau secara matematik, kalau virulensinya hebat, jumlah virusnya banyak, badannya lemah, sedangkan badan kita lagi lemah, punya komorbid, maka kita akan sakit. Wow, itu rumusnya. Tetapi beberapa orang, itu bisa diketahui dari berapa banyak ya, dari city value-nya. Oke. Ya, city value-nya. Jadi kita lihat sekarang, puji Tuhan, program yang dijalankan oleh Presiden kita dengan Menkes kita dan pemerintah khususnya, ini sangat baik. Jadi dia meningkatkan imunitas itu dengan cara
mari kita vaksinasi. Betul, betul. 1, 2 tidak cukup. Oke. Karena imun itu nanti setelah 3 bulan, 6 bulan dia akan turun, Pak. Ya. Jadi harus kita booster. Ya, Kita genjot lagi, ya kan? Saya sudah, kalau Pak Marlon sudah berapa kali? Sudah booster 3 kali. Ya. Nah, saya 5 kali, Pak. Saya 5 kali. Dan itu akan bisa terjadi juga kepada masyarakat awam seperti kami 5 kali. Iya. Jadi terus pertanyaannya adalah tentunya saya ini level antibodi saya sudahkah cukup untuk mengatasi infeksi virus COVID? Itu bisa diperiksa, Pak. Oke. Namanya kita memeriksa level antibodi kuantitatif. Oke. Ya, biasanya kalau kita sudah dikasih vaksin sekali, 2 kali booster, maka angkanya bisa mencapai ribuan. Oke. Tetapi yang hebatnya lagi, kalau seseorang terpapar dengan virus COVID, dia sakit, dia sembuh, dia survive, maka yang terjadi itu level antibodi kuantitatifnya bisa 40 ribuan. Itu yang paling top. Wow. Jadi kalau kita mau divaksinasi itu kita memang ditujukan untuk mencapai suatu angka antibodi yang tinggi seperti itu. Ya, dengan melakukan booster. Tidak ada manusia yang terluput, hampir semua. Pasti. Saya nggak tahu Pak Marlon terkena apa enggak. Kalau saya ronde di rumah sakit, saya dibilang si Raja Kuman. Ya. Itu saya pun sudah kena. Ya. Waktu Delta itu saya kena. Wow. Ya, tetapi pada waktu Omikron yang kemarin, anak saya datang dari Jerman, ya, setelah untuk berlibur, waktunya hanya 3 minggu dia. Selama dia datang ke Indonesia, sampai di Indonesia, ya, di bandara negatif. Hari kedua mulai timbul gejala daripada mantu saya. Mereka keduanya dokter, mereka berasal dari Jerman, dan ternyata itu BA5. Jadi selama di Indonesia 2 minggu baru negatif, Pak. Wow. Jadi waktunya terbuang. Ya, sedih sekali kita. Karena bukannya berlibur malah cari penyakit. Dan memang terkenanya dari Jerman. Ya, dibawa ke Indonesia. Dan itu saya sudah dapatkan feedbacknya bahwa itu BA5. BA5 ini kan banyak di Afrika Selatan dan di Jerman. Gitu. Jadi we never win the battle. We never win the battle. Harus harmoni, harus berdamai. With the microorganism. Kita tidak pernah berhasil memerangi mereka. Mereka itu pintar, Pak. Pintar. Ya, dia bukan hanya pintar. Kalau di satu tempat dia merasa, ini tempat udah padat, dia cari tempat lain. Wow, itu kayak manusia lain. Kayak sebentar Pak Dokter, kayak iblis ya. Matius 4 menunggu waktu yang tepat. Ini mencari tempat yang kosong begitu ya. Betul. Kalau udah penuh, jadi teman-temannya itu seperti bilang, di sini udah penuh. Mereka membentuk suatu kemah. Ya, setiap itu terpapar di satu lokasi, di saluran nafas, terutama memang saluran nafas yang disenangi oleh virus COVID itu. Ya, mereka kalau udah penuh, mereka stop, pindah tempat lain, cari tempat lain, orang lain dipindahkan dari udara napas. Betul. Lalu kemudian itu nempel di mana-mana, di baju kita, di tangan kita, di alat-alat rumah tangga kita. Kalau dibilang sangat menakutkan. Tapi kan Tuhan baik. Amin. Nah, Pak Dokter, sebelum itu bicara, Pak Dokter itu juga digelari, saya dengar, si Raja Kuman. Wah. Itu bukan saya yang ngomong, itu para profesor, para dokter, para perawat, para pasien di rumah sakit. Karena dokter mengetahui, memahami keganasan, kejamnya virus ini mematikan, dan itu di depan mata dokter. Kengerian secara personal yang dokter lihat,
peristiwa, apalagi waktu Delta itu. Bagaimana melihat realita ini? Ya sedih Pak, karena beberapa teman saya dia malah kepala ICU, dia juga spesialis penyakit dalam, profesor infeksi, ya ahli infeksi, spesialis farmakologi, mengerti mengenai obat-obat virus, ya nggak ada yang lolos Pak. Hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan saja kalau kita boleh survive, itu menyadarkan kita bahwa besarnya kuasa Tuhan. Jadi, dokter, sebentar Pak, ini saya nggak kuat ini. Seorang dokter latre yang spesialis mikrobiologi akhirnya berbicara kasih karunia Tuhan. Yes. Itu sampai, kenapa sampai di poin itu? Bagaimana sampai di titik itu? Ya, jadi begini, dalam segala hal hidup kita ini, kalau itu boleh terjadi, itu atas izin Tuhan. Wow. Ya. Jadi, tapi Tuhan kan sudah menyelamatkan kita dari kematian, dari kebinasaan. Ya, dari sejak Adam dan Hawa pertama kali berdosa, ya, sejak itu dia pasti mati. Kita semua pasti mati. Nah, soal kapan waktunya itu hanya Tuhan yang tahu, Sang Pemilik. Ya, jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Bukan dalam keadaan sukacita saja. Dalam keadaan masalah apapun yang berat. COVID ini pun, apapun. Jadi kita harus bersyukur. Saya kemarin dengan Frankie menjalani pembekalan calon pendeta dan penginjil. Itu kami lakukan hikmat dari Tuhan ya. Itu tes antigen dulu untuk semua peserta. Puji Tuhan negatif semua. Dan kami memang aman. Aman. Karena antigen, kalau dia positif, berarti ada virus baru di tubuhnya. Oh, begitu. Tapi kalau dia negatif, belum tentu PCR. Polymerase chain reaction. Karena apa? PCR bisa memperbanyak, memultiplikasi ya, jumlah virus yang beredar di dalam tubuh. Satu sel mati saja virus itu. Sel virus yang mati aja, dia bisa perbanyak jadi 1000, jadi 1.000.000. Ya, itu dengan alat PCR. Jadi tentunya kalau itu barang ada di tubuh kita, kita tidak aman. Bahaya. Kalau antigen itu negatif, belum tentu PCR positif. Saya bilang, belum tentu aman. Tapi kita lihat nanti, beberapa hari kemudian. Makanya kalau tes antigen negatif, kalau dia di area yang zona merah, artinya banyak penderita COVID, atau dia bekerja di zona merah, ya, di rumah sakit, atau di tempat-tempat yang padat, di mall, ya, di ruang udara tertutup, ya, maka angka itu besar itu. Hati-hati, kita mesti mungkin rutin cek. Tetapi bila antibodi level antibodi kuantitatif kita sudah tinggi, saya pikir nggak usah khawatir. Kenapa saya bilang? Contohnya saya sendiri, Pak Gembala, Pak Marlon. Anak saya begitu datang dari bandara, kan COVID ya. Kami nggak ada yang tahu. Istri saya sama besan saya itu tinggal baku polo aja. Ya, tinggal kita dekat, kita peluk, kita cium. Ya, anak kita sudah lama dia 3 tahun karena pandemi COVID ini nggak datang ke Indonesia. Ya, jadi tapi puji Tuhan, saya sama istri saya sehat tuh. Sehat. Tidak pernah terpapar. Dia tinggal satu rumah dengan saya. Iya. Aduh. Dahsyat. Itu yang bilang Pak Jokowi bilang harmonis. Pak Dokter, saya sekarang beralih ke ini keilmuan. Sekarang spiritual. Seorang dokter itu seorang yang diagnosis, analis, itu begitu, dan rasionalis. Tiba-tiba Pak Dokter itu mau melayani Tuhan. Wah, ini kan, ini biasanya dokter itu, wow, rasionalis sekali. Sementara di dunia pelayanan ini kadang-kadang yang ada itu rasa, gitu ya, spiritualis. Apa yang membuat Pak Dokter mau melayani pekerjaan Tuhan? Bukankah dokter aja udah cukup
cukup Pak Latre. Itu sudah hebat. Iya. Mau Kalau kita nggak mau mendengar. kalau kita mengartikan secara harfiah seorang dokter itu luar biasa. Ya. Saya kebetulan dengan latar belakang sebagai intensivis. Wow. Jadi gelar saya itu 3, Pak. Apa itu? Saya spesialis mikrobiologi klinik, Ya. konsultan, associate professor. Saya seorang ahli penyakit infeksi, Oke, iya. ya, konsultan bakteriologi, Ya. dan saya seorang intensivis. Itu ahli ICU. Wow. Jadi di beberapa rumah sakit yang saya pernah bekerja, saya juga kepala ICU, Pak. Wow. Jadi kalau ketemu saya di rumah Semua itu sakit, di ICU. ya, itu memang mengerikan karena sering kabar duka cita yang saya sampaikan. Itu dia. Ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Marlon, Pak Gembala, bahwa banyak dokter, Pak, yang KTP-nya Kristen, malahan bekerja di rumah sakit Katolik atau rumah sakit Kristen. Ya, banyak, saya tidak usah menceritakan. Ya, tapi hatinya bukan seorang Kristen yang baik. Itu saya saksikan. Saya tidak menutup mata apabila ada banyak loh saya bilang, dokter-dokter yang mata duita. Bayangkan itu kalau terjadi di ICU, nafas sudah on ventilator, kemudian dia tidak punya biaya. Ya. Kalau nggak punya biaya, kalau dibiarin di ICU 1 hari, Pak Marlon, itu bisa menghabiskan 10-20 juta, Pak Marlon. 1 hari, Pak Marlon. Kalau dia sudah pakai ventilator, saturasi oksigen jelek, dan dia tidak depending on ventilator, jadi tidak pernah bisa lepas dari ventilator, itu tinggal tunggu sakratul maut aja. Itu saya saksikan di dalam hidup saya setiap hari. Jadi, bahkan banyak pendeta, dokter dia, pendeta dia. Ya, tapi kalau dia memberikan mengembalikan berkat yang Tuhan kasih buat dia, itu seperti dia menebar berkat itu ke atas, uang itu ke atas. Ini ku persembahkan katanya untuk Tuhan. Dia lempar itu uangnya set ke atas, ya kan, terbang di atas. Yang di bawah ini, yang jatuh ke bawah, inilah yang aku punya. Cuma turun. Kan pasti turun itu. Tiba-tiba pasti turun. Nah, saya di situ terpanggil bagaimana ya? Kalau Bapak Teta tahu bahwa saya ini latar belakangnya sangat jelek, buruk. Saya waktu remaja, SMP, SMA, saya adalah preman asli yang pernah masuk penjara, Pak. Tapi tidak kelihatan di wajah Bapak. Wajah Bapak itu wajah malaikat ini. Ini Tuhan, Roh Kudus, Pak. Saya nggak bisa membayangkan Bapak seorang preman. Dulu waktu SMA, saya jahat, Pak. Saya tukang ngompasin. Itu kondektur liwat, sopir liwat halte, saya naik, saya kompas. Nah, mereka sangat takut dengan saya. Bapak kan, saya kan seorang dokter, waktu remaja juga seorang yang sangat cerdas, seorang yang pintar, orang kutu mungkin. Betul. Dan rambut saya panjang sampai segini, Pak. Holven kayak berombak seperti Yesus Kristus. Dan kehidupan saya setiap hari di jalanan. Saya adalah anak geng Sartana, Sarina Tanah Abang. Di Jakarta. Kumpulan orang-orang Manado di situ semua. Jadi, saya kalau berkelahi tiap hari itu udah makanan saya. Kebetulan saya dan 1 black belt karate. Oke. Nah, jadi saya pernah masuk penjara karena anak yang saya istilahnya hampir mati, Pak, dioperasi karena ususnya pecah, saya tendang. Ya, itu anak Kapolres. Dan
ketika saya masuk di Polres Jatibaru itu tangan saya sudah digantung diikat begini, ya. Saya sudah ditelanjangi, kuku jempol kaki saya sudah diinjak dengan kursi, dan itu si Algojo sudah merokok begini. Saya sudah tahu dia mau bikin apa buat saya. Bayangkan, Pak. Ya. Tetapi Tuhan baik, Tuhan masih selamatkan saya. Tiba-tiba ada telepon dan itu dari tante saya, Brigjen Polisi Mandagi, Jenderal Polisi wanita yang pertama. Ya. Dan seperti Bapak bilang, itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Saya dari kelas 1 SD sampai saya jadi dokter, sampai spesialis, saya dokter teladan dan saya juara 1 terus di sekolah. Jadi kalau orang tua saya, bapak ibu saya dipanggil itu udah kenyang, Mbak. Mereka udah kenyang dengan malu. Tapi nggak bisa diapa-apain sama kepala sekolah, sama guru saya. Coba Pak Marlon sebagai kepala sekolah, ya. Kalau ada anaknya yang bandel gitu tapi pintar. Iya, begitu. Nah, di situ saya sadar. Setelah saya mengalami pendewasaan oleh Tuhan, saya sadar bahwa apa yang Tuhan kasih itu salah gunakan. Jadi, tapi saya bersyukur ya karena kasih begitu besar dari Tuhan. Saya diubahkan hidupnya. Diangkat dari lumpur, dibersihkan, dan dimurnikan. Ya, dimurnikan. Saya mencari Tuhan. Jadi kalau Pak Marlon tanya saya sekarang, apa pekerjaan Pak Dokter? Saya adalah penginjil. Waduh, Pak Dokter. Tapi profesi saya, ya. hobi saya adalah dokter. Wow, jadi pekerjaan penginjil, hobi yang dokter. Jadi terbalik, Pak, terbalik. Ya, jadi kalau dulu, Pak, sekali ya. Kalau dulu kebanggaan saya seorang dokter, saya S3 udah mentok di dunia pendidikan udah mentok ya. Lalu bangga saya adalah begitu karena dididik sama orang tua saya sedemikian rupa secara sepakat bahwa saya dulu tuh kalau sekolah, kalau angka ujiannya itu dapat angka 7, itu pasti dipukulin saya, Pak. Waduh. 7, Pak. Iya. Nggak boleh, ayah saya nggak boleh kena 7 dan 8. Dia maunya 9, 10. 9, 10. Dan perlu Pak Marlon tahu bahwa saya ini yang mau jadi dokter ya ayah saya. Iya. Saya dulunya mau jadi pilot. Okay. Saya mau keluar negeri, saya mau jalan-jalan dengan saya bisa menerbangkan pesawat itu. Dan itu hampir terjadi. Saya sudah lulus ujian dari segala macam. Ya, sampai tes terakhir adalah tes kesehatan mata. Ketika di tes kesehatan mata, ketika disuruh menebak huruf dan angka itu, saya agak begini melihatnya, langsung dicecer di situ dan saya tidak lolos. Wow. Itu surat lolos butuh surat izin dari orang tua, saya palsukan. Itu sekali lagi kalau Tuhan tidak izinkan, betul, itu tidak akan terjadi. Tuhan menghantar ke kedokteran. Ya, sampai kemarin saya bergereja, saya penatua ya di majelis, tetapi saya bilang sama Pak Gembala, rasanya saya tidak pantas. Belum pantas menjadi seorang penginjil yang baik. Saya tidak punya latar belakang sekolah resmi, ya STT seperti Pak Marlon, yang mendalami betul-betul, yang mengerti betul-betul. Tapi jawaban pada waktu pembekalan penginjil itu membuat saya lega. Jadi seringkali orang itu dipakai ya menjadi penginjil. Jadi nanti khotbah saya itu biasanya yang aplikatif, Pak. Ya, tapi justru kadang-kadang hal itu yang membuat jemaat senang karena itu adalah kehidupan sehari-hari mereka yang sedang dijalani. Ya, jadi nggak letterlek alkitabiah begitu, Pak. Begitu, Pak Gembala. Pak Dokter, kalau berbicara tadi Bapak sudah berbicara sedikit tentang pengalaman hidup di SMP SMA.
kalau bisa tahu, kalau mau Bapak flashback, titik nadir yang paling rendah dari seorang dokter Latre Buntaran, kapan dan bagaimana? Saya pikir dalam pendidikan saya tidak pernah gagal, Pak ya. Ya. Dalam pendidikan, waktu ujian doktor itu pun cum laude, Pak. Wow. Ya. Tetapi titik nadir saya, titik terendah saya dalam kehidupan, saya melihat justru pada kehidupan saya yang penuh dosa itu. Berlumpur, Pak. Jadi, dan saya waktu itu, saya bisa bicara apa adanya bahwa saya hidup, saya setiap malam minggu itu pacarnya ada 2, Pak. Ya, dia nggak pernah tahu. Bahkan ketika saya sudah menjadi penatua, itu di gereja iblis itu mencobai saya seringkali. Mula-mula dengan selfie, ngajak makan, ya, itu di gereja, Pak. Bayangkan di rumah Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Pak, ini yang saya merasa, Pak. Sebab udah tinggal balik tangan. Ya. Kalau saya mau, rencana itu jadi, Pak, tinggal balik tangan. Tapi bisa aja, ada aja kejadian-kejadian yang membuat hubungan itu tidak terjadi, Pak. Ya. Jadi sangat hitam, sangat kelam. Ketika ada seorang gembala besar melihat saya dan mengajak saya ke Israel, saya sudah 2 kali, Pak, ini mau yang ketiga nanti 30 September. Saya berangkat ke Israel lagi. Itu dia panggil saya, Pak Dokter, bantu saya. Bantu apa, Pak? Bantu saya di gereja. Siap, Pak, saya bantu sesuai dengan apa yang keahlian yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, tapi saya rasa jangan jadikan saya seorang diaken, seorang penatua, apalagi majelis, nggak pantas, Pak. Bapak kan tahu sudah. Ya, saya tahu, Pak Dokter. Siapa yang nggak kenal Dokter Latre? Dan pekelahi jalanan, katanya. Ya, Pak. Jangan, Pak. Saya malu, Pak. Apa jawab dia? Yohanes 15 ayat 16. Aku yang Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dan kau harus pergi berbuah lebat dan tetap. Dan jaminannya, apa yang kau minta, itu akan aku kabul. Jadi, kalau tujuan hidup saya sekarang adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau bisa saya jadi berkat, istri saya itu manusia gerobak di Jakarta. Itu 2 minggu sekali pergi ke jalanan, memberi makan mereka. Saya nggak boleh melihat manusia gerobak atau siapapun lagi susah, tukang minta-minta, atau apapun, mau apapun dia, mau sepupu kita pun dia. Saya berikan. Pengamen jalanan, saya kasih, Pak. Padahal belum tentu dia bagus motivasi. Ya. Untuk ngamen, untuk cari uang dengan cara kelihatan saya nggak lihat, Pak. Lakukan aja. Walaupun belum sempurna, Pak. Tapi hati saya dan hati istri saya mudah tersentuh oleh hal-hal yang di dalam kehidupan sehari-hari. Melihat orang termenung gitu. Kalau dulu orang melihat saya samperin, Pak. Kenapa lihat saya? Langsung saya hajar sampai jatuh, sampai berdarah-darah. Itu sifat saya. Ya. Dan darah itu saya jilat, Pak. Saya jilat, Pak. Ya, karena kata orang itu bisa mengurangi rasa takut dan mimpi. Ya. Keberanian itu, kebuasan itu, saya rasa saya masih ada sedikit ya, Pak ya. Karena ketika saya dilewatin sama mobil, tapi untung masih ada istri saya. Dulu saya sama Ria Mizar di yang Palembang, Ria Kudu. Itu kalau sama-sama saya jalan, kami naik mobil,
kemudian dihajar, dipotong sama bus, dipotong sama mikrolet, angkot. Kami turun, Pak. Wow. Itu kami tarik, kami keluarin dari itu, dari bus, Pak, yang tinggi itu. Kami tarik kedua, kami hajar di situ. Memang jahat, Pak, dulu. Buas sekali. Bapak buas sekali. Sampai memakai istilah kata buas begitu? Buas, tetapi bukan hanya virus yang buas. Ya, itu. Makanya virus itu karena dia buas, justru dikasih sama Tuhan sama rajanya orang buas. Ya, itu. Saya betul-betul Pak, sekarang saya tidak bisa membayangkan Bapak itu seorang yang seperti itu, yang buas, yang memukul, kan wajah Bapak yang iya, sekarang yang sudah hidup baru, Pak, yang sudah diubahkan. Yang Pak Marlon lihat ini adalah wajah yang ya haleluya, penuh kasih, nggak tahan kalau melihat orang menderita, nggak tahan kalau melihat orang susah. Setiap anak buah saya di rumah sakit itu, ulang tahunnya tidak pernah satupun yang saya lihat, yang saya lupa. Selalu saya berikan hadiah, kue tak ulang tahun, dan selalu saya rayakan bersama-sama. Ada kesusahan mereka, ya keuangan mereka, saya bantu, Pak. Untuk orang tuanya yang di daerah. Saya potong. Kapan ini titik balik yang paling dokter rasakan dari karena kita sudah memakai kata buas, dari buas dengan hati yang lembut, pemerhati, itu turning point itu kapan dan di mana? Ini pengen tahu nih. Pada tahun 1985 saya bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit Kristen besar di Jakarta. Pasti kalau saya sebut ya tentu tahu. Ya. Dan saya masih berkelahi itu. Wow. Dengan dokter. Ya, dokter. Jadi masih. Terus saya waktu sebagai PNS di RSHB Harapan Kita juga, terus saya masih dengan pasien, saya masih pukulin pasien. Waduh. Pasien ini loh, pasien narkoba loh, Pak, ya. Oh ya. Yang mengancam saya loh. Ya. Terus ada juga seorang polisi yang bertindak sewenang-wenang, ya, anaknya sakit panas tetapi tidak apa-apa. Sedangkan ada pasien lain yang lebih membutuhkan bantuan saya untuk resusitasi. Itu kasar sekali. Saya buka baju saya, Pak, baju dokter saya. Dia polisi, Pak. Ya, saya bilang kita selesaikan di sini secara laki-laki. Itu istrinya pegang kaki saya, mencium kaki saya, minta ampun. Ya, itu. Nah, di saat itulah kemudian saya pergi ke Timur-Timur, Pak. Oke. Saya pergi ke Timur-Timur pada tahun lagi gawat-gawatnya 85. Ya. Saya membantu Kopassus, Pak. Oke. Dan saya membantu Kopassus. Jadi kalau pagi dari jam 7, jam 8 sampai jam 2 siang saya di puskesmas. Oke. Dan saya ada di suatu puskesmas di bawah Gunung Matabean. Jadi setiap hari tempat itu saya seperti kayak sarang koboi, Pak. Oke. Ya, nggak bisa keluar dari situ. Dan puskesmas saya itu kan banyak obat. Itu bahaya sekali, rawan sekali. Saya tidur dengan M16 di leher saya. Wow. Setiap malam. Granat 2 di dada saya. Wow. Granat nanas. Ya. Ya, dan di sekeliling rumah saya itu Kopassus. Karena saking gawatnya itu. Dan di sana banyak clandestine, rakyat yang membela itu kaum Fretilin. Ya. Kita nggak pernah tahu siapa. Kejadian ketika saya kembali dari Timur-Timur, tiba-tiba terjadi pemberontakan di daerah saya itu. Wow, 8 dari 15 orang staf puskesmas saya itu Fretilin. Ternyata. Fretilin. Wow. Bayangkan kalau saya punya hati yang jahat. Ya. Saya hanya membela Indonesia. Ya. Dan saya tidak bersikap profesional sebagai seorang dokter. Ya. Tapi nggak terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau saya dipanggil itu, tengah malam jam 3, ada orang ditembak, Fretilin kena,
saya datang, saya Oke. membuat visum di lapangan. Kalau dia udah dicincang, kepala udah digantung, leher sudah terpisah, ya. Orang dari sana mau melahirkan, ya sudah bau busuk, ya sudah anaknya sudah mati di dalam, ya. Saya bawa naik kuda saya gendong, ya, ya. Itu dikawal sama tentara, dan saya dengan keluarga mereka, saya operasi di situ di puskesmas saya. Dan di situ saya sadar bahwa setelah saya kembali, kan saya cerita tadi bahwa seorang gembala besar itu memanggil saya untuk ikut saya. Saya rasa itu adalah di situ titik awal dari saya mulai dijamah, dihajar hati saya, ya, sehingga yang tadinya freeze ini sudah beku, sudah mati itu, mulai tumbuh. Dan apa yang ditabur, ini yang saya tuai. Pak Dokter, tidak mudah biasa pengalaman seseorang yang benar-benar berkecimpung dalam dunia yang sangat ganas. Tiba-tiba akhirnya Pak Dokter mau masuk di dalam dunia yang baru. Tentu prosesnya tidak mudah. Dari semua proses perjalanan yang mengubah, melembutkan seperti sebuah bejana yang keras yang tadi Bapak Dokter deskripsikan seperti freezing yang sudah beku. Proses untuk mencairkan itu, apa yang paling sulit? Proses apa yang paling sulit yang dialami seorang dokter Latre? Emosional. Wow, okay. Kepahitan. Wow. Akar pahit. Itu yang paling sulit. Kadangkala sekarang pun masih timbul, kok ini orang, dia katanya minjam. Keluarga dekat, Pak. Ya. Saya bantu, saya tulus, katanya minjam. Kalau minjam, ya kembalikan. Karena itu kata Tuhan, kembalikan. Ya. Namanya juga pinjam. Ya. Tapi, dan seringkali kebaikan saya pernah istilahnya ditikam dari belakang itu. Ya. Artinya ya dikhianati luar biasa oleh murid saya. Ya, oleh teman saya. Satu profesi, satu perkumpulan besar dari perhimpunan ahli mikrobiologi. Saya terlalu tinggi, Pak. Ya. Seperti pohon kelapa, anginnya terlalu besar. Ya. Jadi banyak orang iri. Ya. Jadi sedih sekali. Tapi Tuhan baik. Saya nggak kehilangan pekerjaan. Nggak kehilangan banyak orang mengasihi saya. Istilahnya nggak kehilangan popularitas saya. Ya. Makin dikerjain, makin. Tapi yang paling sulit saya itu, ya hal-hal yang begitu, Pak. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, kadang-kadang melupakan apa yang kebaikan-kebaikan itu. Tapi saya ingat Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Okay. Sekarang saya begitu, Pak. Karena saya pasti kecewa. Ya. Pasti tuh 100% garanti, pasti kecewa. Dengan kebaikan yang kau buat untuk manusia, balasannya belum tentu. Ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau kita lagi di proses nih, lagi dilatih itu, saya ingat film apa dulu tuh, yang dia lagunya terkenal sekali itu. Jadi itu bejana, tabung, dia sembari kerjain, dia depan belakang gitu ya, itu aktor tuh. Jadi itu kalau bejana itu dibuat, bagaimana cara buat itu ya, bejana itu Tuhan nggak poles sana poles sini, Pak, dihancurin, Pak. Ya. Mana ada, dihancurin. Ini belum jadi, bikin lagi. Itu yang terjadi pada hidup saya. Sebentar. Kalau Bapak memakai istilah dihancurkan seperti Yeremia, apa Bapak pernah merasa hancur di hadapan Tuhan? Seorang dokter yang famous, sudah populernya, semua sudah tercapai. Pencapaian-pencapaian dokter itu sampai kepada titik yang tertinggi. Apa pernah mengalami hancur? Pernah, Pak. Ya, itu seperti saya cerita, Pak. Saya pembicara bukan hanya pembicara nasional, Pak. Ya. Saya pembicara internasional. Jadi kalau Bapak ketik saya, nama saya,
Latri Buntaran. Ya. Ya. Itu Bapak tahu itu CV saya itu. Yes. Ya, Bapak tahu itu di ANSOP, ANSORP. Itu saya adalah koordinator Indonesian profesi untuk ANSOP itu. Itu perkumpulan Asia Pacific Network untuk mengetahui surveillance. Jadi berapa angka epidemiologi di seluruh Asia Pasifik. Untuk Indonesia saya. Di bawah saya itu profesor semua. Saya waktu itu baru dokter spesialis mikrobiologi klinik. Belum doktor. Iya. Dan saya dimusuhin karena keliwat tinggi. Betul. Bayangkan kalau dulu kerapat, saya sebelah kiri, kanan saya semua profesor. Dari doktor. lima tempat, ya, UI, ya. Erlangga, Semarang, Undip, terus Medan, USU, Makassar. Jadi penelitian itu penelitian besar, multisenter. Dan yang saya pimpin itu semua profesor. Saya pernah menjadi seorang sekjen di Perhimpunan Pengendali Infeksi Nasional Indonesia. Wow. Sekjen 2 periode, Pak. Wow. Toh juga mengalami perlakuan seperti itu pada akhir. Dibenci, ya, dibully, dan disingkirkan. Buat saya, itu tidak berarti. Sekarang ini ditanya apa? Kemarin pembekalan, saya nggak butuh jadi pendeta. Saya nggak butuh jadi gembala. Tapi memang saya akui, kalau Tuhan udah manggil saya, itu you lari kemana aja, ada aja jalan Tuhan, dia tarik, bayar gitu. Ikut saya. Gitu. Ya, saya nggak butuh lagi terkenal. Itu semua udah saya capai, Pak. 5 benua, Pak. Afrika, Amerika, Eropa, Asia, sudah saya kunjungi sebagai pembicara, dan saya duduk di organisasi kesehatan. Jadi, only by His grace, Pak. Amin. Kalau sudah sampai pada titik only by His grace, saya pikir semua pencapaian sudah tidak ada artinya. Tetapi Pak Dokter, dunia pelayanan itu kan agak sedikit berbeda dengan dunia medis. Betul. Apakah Pak Dokter tidak takut, pernah rasa cemas menjalani dunia pelayanan yang baru ini, yang tentu memang tidak melepas tadi sebagai dokter udah dikatakan hobi apapun itu, tapi ini kan pelayanan ini sedikit dengan orang yang berbeda dengan dokter, dengan orang yang tidak memakai rasio, hanya memakai emosi. Dokter tidak takut akan terjebak, kemudian tiba-tiba muncul emosi yang baru. Dokter tidak takut dan khawatir dengan memasuki dunia ini. Iya, betul. Rasa takut dan cemas itu ada. Pasti ada selama kita masih bernafas. Ya. Begini, Pak. Kalau saya percaya itu, saya sudah bilang, saya bergereja pertama, ya, diminta jadi majelis, jadi penatua, pegang posisi hebat di gereja besar, 2.000-3.000 orang satu kali kebaktian. Ada 5 kali kebaktian. Oke. Bayangkan jemaat itu, ya, itu jemaat besar. Ya. Tetapi kemudian di tempat saya sekarang ini ada gereja kecil, Pak, yang isinya tidak lebih dari 50 orang. Wow. Ya, isinya siapa? Isinya adalah tukang kue, tukang pijat, ya, Grab, Gojek, ya, tukang cleaning service, tukang koran. Ya. Itu isinya, Pak. Wow. Nah, tapi kalau Tuhan udah panggil, kamu bukan di situ tempatnya. Ya. Terus disuruh jadi penginjil lagi. Saya bilang, waduh, Pak Gembala, bukan saya. Pilihan itu nggak tahu. Saya takut saya tidak mampu, karena apa yang saya sampaikan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengalaman saja. Yes. Tapi harus ada dasar Alkitab yang benar, yang diketahui secara benar. Ya, oleh karena itu, kalau Tuhan sudah panggil kita, Pak, maka itu adalah wujud dari kasih Allah.
Kalau kita baca dari ayat Yohanes 9 ayat 17 itu Tuhan memerintahkan, hiduplah di dalam kasih seperti Bapa mengasihi aku, maka aku juga mengasihi murid-murid. Itu luar biasa. Ya, kasih. Jadi kalau dia sudah panggil kita, kalau saya sudah dipanggil untuk melakukan misi itu, jiwa-jiwa itu yang harus diselamatkan, itu pasti punya hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan melalui saya. Yang kedua, ketika kita dipanggil, itu saya merasa bangga, Pak. Yang manggil saya ini raja di atas segala raja. Allah pencipta langit dan bumi. Engkau juga asalnya dari siapa? Ya kan? Ya. Jadi ini panggilan iman disuruh untuk melayani. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau saya seperti berlutut, tidak ada kekuatan untuk berdiri kalau sudah dilakukan begitu oleh Tuhan. Jadi only by blessing, anugerah Tuhan. Dia nggak pilih orang lain, memang who am I? Siapa saya? Banyak dokter, profesor lain yang lebih hebat dari saya. Yang pendeta, profesor, dokter, segala macam. Banyak, Pak. Kenapa Tuhan pilih saya? Who am I? Ngaca, itu yang. Tapi Tuhan memilih, mereka siapa yang terpilih? Adalah yang meresponi hatinya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terpilih. Dan ada perintah, loh, Pak. Perintah, yaitu dia harus pergi dan berbuah lebat, berbuah tetap. Iya kan, Pak? Amin. Walaupun bonusnya ada, Ya. ada jaminan bahwa apa yang kau minta itu akan dikabulkan. Pak Itu Dokter, bonus. Nah, Bapak kan sudah terbiasa ditinggikan, terbiasa dimuliakan, itu dibutuhkan di mana-mana dengan semua pencapaian-pencapaian itu. Tiba-tiba tadi Bapak, saya terenyuh sekali, Bapak sekarang mengambil bagian pelayanan di gereja yang sangat sederhana. Betul. Dengan orang-orang yang sangat sederhana. Bapak nggak takut, Bapak nggak cemas tuh, nggak nyambung. Betul. Kemarin kan di pembekalan dia bilang, aduh susah ini ya kalau disuruh berbagi, saya mau berbagi apa? Secara sekuler, pasti saya pengalaman organisasi hebat. Ilmu udah mentok. Tapi Alkitab harus kita pegang sebagai dasar yang jangan main-main kita memahaminya. Untuk itulah saya sama istri juga berencana, begitu kita penginjil, kita melengkapi. Kan Tuhan bilang, ketika aku memanggil engkau, maka siapa yang aku panggil akan kuperlengkapi dengan senjata dan anugerah Allah. Itu yang saya pegang, Pak. Ya, jadi ya, saya nggak takut. Tapi itu kan hikmat dari Tuhan. Dia suruh saya belajar lagi. Setua ini, umur saya 66 tahun sekarang ini. Ya, mungkin lebih tua dari Pak Marlon. Ya, saya mesti belajar. Belajar sedikit. Jangan-jangan dengan pertemuan kita ini, tempat saya sekolah nanti di STT di tempatnya Pak Marlon. Kalau diterima. Sangat diterima. Tapi jangan-jangan dosennya grogi dengan Enggak lah, Pak. Enggak lah, Pak. Enggak ada tipe itu di muka saya kan, Pak Marlon lihat. Enggak ada hal-hal yang ya mudah-mudahan jangan, kau harus rendah hati. Amin. Karena Tuhan paling benci itu orang yang sombong. Wow. Pak Dokter, saya sebenarnya sudah terbiasa mendengar untuk seorang profesional yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahwa pelayanan itu yang utama dan menjadi pekerjaan, profesi sebelumnya menjadi hobi. Tapi kan itu tidak segampang untuk mengatakannya. Bahwa Pak Dokter juga masih harus terikat dengan asosiasi, terikat dengan panggilan, jiwa-jiwa, dengan terikat dengan, karena bagi saya Pak Dokter di mengepalai ICU, melihat itu semua, mengembangkan untuk melihat kemana virus ini, toh juga adalah mulia di hadapan Tuhan. Bagaimana dokter harus membagi waktu dan membagi hati. Kalau waktu bisa, saya yakin, tapi membagi hati, membagi pengorbanan,
seorang dokter yang dibutuhkan oleh negeri ini. Bapak bukan hanya dibutuhkan gereja, tapi Bapak juga dibutuhkan oleh negeri ini. Yeah. Dan saya pikir mulia sekali Bapak meneliti, menganalisa bakteri dan virus ini bagaimana. Itu bagaimana Bapak membagi ini? Jadi begini Pak, sebagai contoh begini. Dalam kehidupan sehari-hari saya di rumah sakit, ketika saya melihat pasien itu di ICU, disitulah kehidupan yang nyata. Okay. Saya melihat pasien-pasien yang udah tidak punya semangat lagi kalau saya datang gitu. Itu mereka melihat saya acuh tak acuh, ya, tidak respons. Wah, itu nggak ada semangat. Biasanya nggak bertahan lama. Wow. Tapi ketika kalau saya menyapa shalom, ya, siapapun pasien saya, wow, shalom, siapapun, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, ya mau Kristen, saya tumpang tangan. Saya bilang, wow, saya Dr. Latre, saya akan memeriksa Bapak. Sebelum saya memeriksa dan memberikan pengobatan kepada Bapak, saya mau doakan dulu. Tolong Bapak terima dengan iman Bapak. Ikuti apa yang saya katakan dengan iman. Bahwa Bapak pasti sembuh. Mau sembuh? Mau. Ya. Saya doakan. Kalau Bapak beragama Islam, ucapkan itu dalam bahasa ya Al-Quran. Saya berdoa dengan cara saya. Tetapi imani bahwa Allah kita ya itu akan menyembuhkan. Seorang ustadz ya, terbesar di NU. Ya. Terkenal, saya nggak perlu sebutkan. Ya. Anaknya di ICU. Ya. Semua dokter, dia udah pindah 4 rumah sakit besar. Ya, kemudian dipegang oleh seorang dokter yang kebetulan juga pendeta. Ya, dokter, saya nggak sebut lah. Ya. Tangan kanannya pendeta besar sekali. Ya, jemaatnya luar biasa. Dengan 7 cabang besar. Dia konsul ke saya, dia ahli penyakit dalam. Latre, coba tolong kamu lihat itu pasien itu. Itu saya udah nggak tahu lagi mau dibikin apa. Udah nyerah semua. Memang secara prognosis dubiat malam. Jadi jelek lah. Saya datang, saya lakukan itu Pak, yang seperti saya bilang tadi. Saya minta izin sama bapaknya, ibunya, lagi kumpul, itu radio di kuping, ya, Al-Quran, ya, dia berdoa tuh Al-Quran, karena udah mau meninggal Pak. Ya, saya izin. Apa yang terjadi? Yang terjadi 3 hari kemudian dia bangun dari komanya. Selama 2 bulan dari koma 2 bulan. Dia bangun dan kemudian 3 hari lagi, jadi seminggu kemudian, dia pindah dari ICU. Hari ke-10, dia pulang. Apa yang dia bilang? Testimoni saya untuk rumah sakit ini. Saya belum pernah melihat seorang dokter yang begitu baik mengasihi pasiennya. Dan imannya luar biasa. Nah sekarang, Tuhan kasih kesempatan itu. Owner di tempat rumah saya bekerja ini orang Buddha. Ini yang tujuan saya. Saya mau rebut target. Saya mau menangkan. Saya mau dia wujud di kaki Yesus. Itu target, Pak. Ya, saya pikir itu luar biasa. Hati Bapak sudah dijamah, sudah dipulihkan, Bapak sudah mengerti visi hidup Bapak di usia yang sudah semakin indah, semakin senja. Pak, pencapaian dunia sudah nggak bisa dihitung. Sebenarnya apalagi yang dirindukan seorang dokter Latre dalam kehidupan Bapak di usia yang seperti ini? Apa yang menjadi hati Bapak? Saya punya kerinduan anak mantu saya, cucu saya, itu selain mereka semua dokter ya. Anak mantu semua dokter. Saya punya 2, satu wanita yang tertua, juga associate professor. Wow. Ya, di Jerman, di Hamburg, ya, stem cell. Mereka sudah lama. Dan mantu saya itu Panjaitan. Ya.
Kemudian anak saya yang laki-laki yang bungsu ini dengan orang Jawa, ya juga dokter. Seorang anak saya itu seorang spesialis neurologi, ahli saraf. Ya, saraf. Mantu saya bedah urologi. Wow. Yang perempuan ini. Jadi cucu saya sekarang udah mau masuk di Fakultas Kedokteran di Hamburg juga. Saya punya kerinduan bukan hanya itu, Pak. Ya. Kalau dulu orang tua saya mengajarkan, lihat tuh, itu om itu anaknya, dia punya 7 anak laki-laki, semua dokter. Selalu tiap hari di meja makan, ayah saya menginjus saya, ya makasih contoh begitu. Dia buka pintu baru bangun, dia lagi tidur, itu pasien sudah ngantri di rumahnya. Ya, nunggu Pak dokter itu bangun, dan benar. Jadi kalau secara materi saya cukup apa yang Tuhan kasih, cukup. Terima kasih sekali. Saya punya kerinduan anak cucu saya, mantu saya, semua melayani Tuhan. Dan haleluya, tanda-tanda itu sudah jelas, sudah. Haleluya, paling indah. Si cucu saya yang paling tua ini si Sarah namanya, Sarah Panjaitan. Itu selain prestasinya, bahasa dia menguasai 4 bahasa. Inggris, Jerman, Cina, Indonesia. Wow. Ya. Dan dia terbaik se-Hamburg. Itu semua temannya Jerman semua. Dia orang Indonesia. Saya, ya itu kebanggaan duniawi. Ya. Tapi kebanggaan rohaninya, dia luar biasa, punya suara bagus, dan itu talenta yang Tuhan kasih itu dia pakai melayani di gereja. Di gereja itu selalu anak saya, Sarah dan Kiria itu. Yang nomor 3 namanya Noah. Itu melayani di gereja dan suara mereka cocok sebagai orang Batak. Bersuara emas, kayak si Frankie. Halo Pak Dokter. Pak Dokter layak dicemburui oleh banyak orang di sekitar Pak Dokter. Bukan hanya pencapaian, tetapi kasih karunia yang besar sekali dalam kehidupan Pak Dokter. Layak. Pak Dokter, di pertemuan kita yang terakhir ini, bolehkah Pak Dokter menyampaikan sesuatu isi hati Bapak kepada pemirsa yang bisa, yang saya pikir tayangan ini akan ditonton oleh banyak orang, bukan hanya malam ini, tapi esok, minggu depan, bahkan mungkin menjadi memori buat banyak orang. Bolehkah Pak Dokter menyampaikan isi hati Bapak? Baik. Monggo Pak Dokter. Bagi anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Palembang, di bawah pimpinan Pak Marlon ini. Saya mau ingatkan bahwa ketika Tuhan memanggil saudara, ya, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dengan bersekolah, belajar tentang Alkitab, tentang karakter daripada Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan memilih saudara, itu Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk terlibat. Ya. Terus Tuhan akan menyiapkan segala. Jadi nggak usah pikirkan apapun, siapapun kau, punya uang, tidak punya uang, punya kepandaian, tidak punya kepandaian. Kalau Tuhan sudah memanggil engkau, Tuhan memilih engkau, dan Tuhan memberkati engkau, Dia tidak hanya memilih, ya, Dia tidak hanya memanggil, tapi Dia juga menopang. Yang kedua, tapi permasalahannya seringkali adalah kita hanya mau menerima tanggung jawab dari Tuhan, tapi nggak fokus melakukan. Banyak lulusan STT, ketika dia lulus, kalau diminta untuk mengabdi di desa-desa, di tempat terpencil, itu penuh dengan pertimbangan. Kalau memang saudara diutus untuk ke sana, lakukan. Karena seperti tadi saya bilang, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menggerakkan orang lain. Ya, Tuhan akan menyiapkan segala. Lihat aja Salomo di 2 Tawari 2 ayat 2.
Ya, untuk membangun bait Allah dia persiapkan begitu banyak. Ya. 7.000 ya, tukang kayu 8.000 tukang pahat, 3.600 mandor. Sebesar apa yang dia mau bangun untuk bait Allah itu, rumah Tuhan. Ya, jadi kita harus juga menyiapkan tenaga kita, pikiran kita, hati kita dengan sepenuh hati. Jangan diam, tapi proaktif melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah pilihan saudara. Engkau sudah dipanggil. Orang gagal di dalam pelayanannya, gagal di dalam pekerjaannya, gagal di dalam bisnisnya, gagal di dalam rumah tangganya. Itu bukan karena Tuhan tidak menolong kita, tapi kita tidak melakukan bagian kita. So, Tuhan nggak butuh orang kita. Tuhan nggak butuh orang yang punya pengalaman. Karena ujung-ujungnya orang itu kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia hanya akan menjadi troublemaker. Ya, tapi kalau dasarnya Tuhan perlengkapi dengan anugerah dan senjata Allah, maka Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. Jadi terima tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya itu, lakukanlah itu yang terbaik, proaktif melakukan. Ya, lakukan secara yang terbaik. Amin. Dari waktumu, dari hatimu, dari pikiranmu, dari tenagamu, dari hartamu. Sisanya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu betul. Itu di dalam kehidupan saya. Itu betul. Cari dahulu kerajaan semuanya. So, you are on the right choice. Amin. Engkau sudah ada dalam pilihan yang benar. Kasihilah Tuhan Allah melebihi segala-galanya. Baik, shalom pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa perbincangan kami dengan Dr. Laktre Buntaran. Luar biasa. Dia bukan hanya spesialis mikrobiologi, melihat yang tak kelihatan, tapi Tuhan akhirnya memberi kemampuan melihat berkat yang tak kelihatan, kasih karunia, dan menghargai itu. Luar biasa. Terima kasih, dokter. Dan kiranya pembincangan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sampai di sini pertemuan kita di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai jumpa. Shalom.